Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hortomijanti dengan NIM D600190169 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai break even point atau BEP dari materi AEB. Selanjutnya, apa sih break even point itu atau BEP? Jadi break even point atau BEP merupakan suatu kondisi perusahaan di mana dalam operasionalnya tidak mendapatkan keuntungan dan juga tidak menderita kerugian. Dengan kata lain, antara pendapatan dan biaya pada kondisi yang sama, sehingga labanya adalah nol. Nah, analisis break even point atau BEP ini merupakan teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara volume penjualan dan profitabilitas. Nah, analisa ini juga disebut sebagai analisa titik impas, yaitu suatu metode untuk menentukan titik tertentu di mana penjualan dapat menutup biaya sekaligus menunjukkan besarnya keuntungan ataupun kerugian perusahaan jika penjualan melampaui atau berada di bawah titik. Apa sih tujuan dari analisa dari titik impas itu? Yaitu untuk mengetahui tingkat aktivitas di mana pendapatan hasil penjualan sama dengan jumlah biaya variabel dan biaya tetapnya. Nah, manfaat BEP itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu ada alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Yang kedua, ada memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan serta hubungannya dengan kemungkinan untuk memperoleh laba. Yang ketiga, yaitu untuk mengetahui hubungan volume penjualan yang diproduksi, harga jual, dan biaya-biaya yang dikeluarkan, sehingga laba rugi perusahaan akan diketahui. Yang keempat, untuk mengetahui jumlah penjualan minimum agar perusahaan tidak menderita rugi. Yang kelima, mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Yang keenam, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Ketujuh, sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan harga jual. Kedelapan, yaitu sebagai bahan atau dasar pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan. Selanjutnya, asumsi-asumsi yang mendasari dari analisis BEP. Yang pertama, yaitu ada faktor yang mempengaruhi biaya adalah perubahan volume. Yang kedua, yaitu manajer menggolongkan setiap biaya, baik sebagai biaya variabel maupun biaya tetap. Yang ketiga, yaitu beban atau pendapatan beban dan pendapatan adalah linear di seluruh cakupan volume relevannya. Yang keempat, yaitu tingkat persediaan tidak akan berubah. Yang kelima, penjualan atas gabungan produk tidak akan berubah. Jadi penjualan gabungan merupakan kombinasi produk yang membentuk total penjualan. Selanjutnya itu ada elemen-elemen dalam BEP. Yang pertama itu ada revenue atau R, merupakan pendapatan yang dalam perusahaan manufaktur biasanya didominasi oleh sales. Selanjutnya ada quantity, yaitu jumlah barang yang akan dijual, yaitu dalam perusahaan manufaktur itu tentunya akan diproduksi terlebih dahulu. Kemudian ada unit price atau harga per unit dari barang yang akan dijual. Kemudian ada variable cost, yaitu cost yang timbul akibat diproduksinya suatu produk atau barang. Adapun jenis-jenis dari variable cost ini itu ada cost bahan baku atau raw material, bahan penolong, cost tenaga kerja langsung, direct labor cost, dan overhead cost. Kemudian ada fixed cost, yaitu cost yang akan terjadi akibat penggunaan sumber daya tertentu yang penggunaannya tanpa dipengaruhi oleh banyak atau sedikitnya produk yang diproduksi. Nah, jenis-jenis cost yang terjadi biasanya itu ada pada kelompok biaya operasional atau operating expense, itu meliputi ada payroll, office supplies, leasehold atau sewa, termasuk juga biaya-biaya penyusutan. Kemudian ada unit variable cost, itu besarnya variable cost yang ditimbulkan untuk membuat satu unit produk tertentu. Kemudian ada profit atau laba, selanjutnya ada sales price atau harga jual. Kemudian efek dari perubahan berbagai faktor terhadap BEP. Yaitu yang pertama ada perubahan biaya tetap. Nah, perubahan dari jumlah biaya tetap ini akan mengakibatkan perubahan jumlah biaya secara keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan itu akan berubah. Dengan perubahan jumlah biaya, maka besarnya penjualan pada tingkat break-even point akan berubah pula. Selanjutnya ada kenaikan biaya variabel, yaitu kenaikan biaya variabel ini juga akan berubah dengan besarnya penjualan pada tingkat break-even juga berubah pula. Kemudian ada perubahan komposisi penjualan, yaitu apabila perusahaan produksi atau menjual lebih dari satu macam produk atau barang,
Maka analisa dari break-even point dapat pula diterapkan untuk seluruh barang yang diproduksi atau dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, apabila komposisinya berubah, maka break-even-nya secara total akan berubah. Nah, meskipun begitu ada beberapa kelemahan dari BEP. Yang pertama itu ada asumsi tentang linearity. Harga jual per unit maupun variable cost per unit itu tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Nah, tingkat penjualan yang melewati satu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit, sehingga akan menyebabkan garis revenue tidak akan lurus, melainkan melengkung. Nah, variable operating cost per unit ini juga akan bertambah besar dengan meningkatkan volume penjualan yang mendekati kapasitas penuh. Kemudian ada klasifikasi biaya, yaitu kesulitan di dalam mengklasifikasikan biaya karena adanya semi variable cost, di mana biaya ini tetap sampai dengan tingkat tertentu dan kemudian berubah-ubah setelah melewati titik tersebut. Yang ketiga itu ada jangka waktu penggunaan, yaitu jangka waktunya terbatas, biasanya hanya digunakan dalam pembuatan proyeksi operasi selama setahun. Kemudian hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual. Jika lebih dari satu macam kombinasi atau komposisi, penjualannya atau sales mix akan tetap konstan. Nah, untuk menghitung BEP ini ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode persamaan atau equation method, yaitu metode yang berdasarkan pada peningkatan laporan laba rugi dengan rumus untuk mencari BEP unit, yaitu total biaya per harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Kemudian untuk rumus BEP dalam bentuk rupiah, yaitu total biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dikali unit produk yang dijual dibagi dengan harga jual per unit dikali produk yang dijual. Kemudian ada metode kontribusi unit, yaitu metode jalan pintas di mana harus mengetahui nilai margin kontribusi dengan rumus BEP unitnya sendiri, yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kemudian ada rumus BEP dalam bentuk rupiah, yaitu biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi per unit. Kemudian ada metode grafis. Nah, metode grafis ini merupakan akan menunjukkan volume penjualan itu pada sumbu X dan juga ada biaya yang terletak pada sumbu Y. Nah, titik impas ini berada atau terletak pada perpotongan antara garis pendapatan dan garis biaya. Nah, untuk garis sebelah kiri ini akan menunjukkan sisi kerugian dan sebelah kanan akan menunjukkan sisi laba dari perusahaan. Berikut merupakan contoh dari metode grafis BEP. Nah, ini merupakan contoh dari perhitungan BEP. Diketahui yaitu biaya tetap sebesar 140 juta, biaya variabel per unitnya diketahui 75 juta, biaya jual per unit diketahui 95 juta, dan kapasitas penuhnya sebesar 15.000 per unit. Yang pertama kita menggunakan metode persamaan, yaitu dengan rumus BEP dalam bentuk unit sebagai berikut. Kemudian dimasukkan biaya yang diketahui, kemudian dihitung, dihasilkan yaitu sebesar 7.000 unit. Kemudian ada PEP dalam bentuk rupiah dengan rumus sebagai berikut. Yaitu kemudian kita memasukkan biaya-biaya yang telah diketahui, kemudian kita akan menghitung. Nah, hasil perhitungannya yaitu sebesar 665 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita menggunakan metode kontribusi unit, yaitu dengan rumus sebagai berikut. Dengan hasil BEP dalam bentuk unit itu sebesar 7.000 dan juga BEP dalam bentuk rupiah sebesar 665.000 rupiah. Nah, ini merupakan menggunakan dari metode grafis. Nah, titik BEP ini berada di perpotongan antara biaya, garis biaya, dan penjualan. Nah, dalam menghitung break-even point atau BEP, kita dapat menggunakan metode persamaan, metode kontribusi unit, maupun metode grafis. Nah, apapun metode yang kita gunakan akan menghasilkan hasil yang sama. Contoh dari kasus tersebut telah membuktikan bahwa ketiga metode yang digunakan menghasilkan nilai BEP dalam rupiah sebesar 665 juta rupiah dan unit sebesar 7.000 unit. Nah, dari hasil hitungan BEP sendiri itu menunjukkan bahwa apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan, maka harus memproduksi atau menjual barang atau produk dalam jumlah di atas 7.000
unit sampai batas kapasitas penuh, yaitu 15.000 unit. Nah, apabila perusahaan memproduksi atau menjual produk di bawah 7.000 unit, maka dipastikan perusahaan akan mengalami atau menderita kerugian. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.